Rasa gue, yakni era bulan ketiga nih, diramalkan bakal menebarkan sesuatu energi yang bersifat positif. Positif bagi penguatan prinsip, kemampuan bergaul, dan kepiawaian memimpin. Kabar baik bagi Anda yang merasa selama ini prinsipnya begitu lemah, merasa kurang bergaul, atau bahkan gagap kalau diberikan tapu kepemimpinan. Juga bagi Anda para lajang yang selama ini berusaha mencari jodoh tetapi tidak berani beraksi. Jangan gegabah agar tidak mudah terjerat hayalan dan penipuan. Nah, dua hal nih. Anda mudah menghayal pada bulan ini, Anda mudah pula ditipu. Oleh sebab itu, jangan dierosi oleh rasa iba, rasa kesian. Ya, bukan waktunya pada bulan ini. Anda patut curiga, dan curiga. Para juragan yang baik hati dimanapun Anda berada, Anda tentu saja akan paham kalau Anda kerap menyeksamai video bulanan yang senantiasa dipublish oleh YouTube channel FSA, bahwa keangkuhan merupakan hambatan pada bulan Imlek yang pertama, sedangkan ambisius merupakan rintangan bagi kesuksesan di bulan berikutnya, bulan Imlek yang kedua. Bagaimana dengan bulan Imlek yang ketiga ini? Berbeda memang dengan 2 bulan Imlek sebelumnya. Rasa gue, yakni era bulan ketiga nih, ya, yang berentang waktu 9 April sampai dengan 7 Mei, diramalkan bakal menebarkan sesuatu energi yang bersifat positif. Positif bagi penguatan prinsip, kemampuan bergaul, dan kepiawaian memimpin. Bukankah ini sebuah kabar baik bagi Anda? Kabar baik bagi Anda yang merasa selama ini prinsipnya begitu lemah, merasa kurang bergaul, atau ya memang kurang berani dalam memimpin, atau bahkan gagap kalau diberikan tapu kepemimpinan. Kabar baik bukan saja bagi Anda, para pebisnis yang selama ini menggeluti berbagai bidang usaha, ya, melainkan juga bagi Anda yang selama ini berharap, kapan saya bisa bergaul enak, ya, lapang, terbuka, dan apalagi bisa lagi berbicara di muka umum dengan santai, ya. Dan Anda yang hendak meluaskan pergaulan, juga bagi Anda para lajang yang selama ini berusaha mencari jodoh tetapi tidak berani beraksi. Anda semua memang tidak perlu ragu, ya, tidak perlu khawatir. Anda semua memang tidak perlu ragu. Jangan khawatir. Yang berhasrat bisnis, Anda mau mulai bisnis nih, asalkan sio kelahiran Anda itu tidak sedang ciong, ya, silakan Anda mulai berwira swasta. Nggak ada hambatan tuh, ya. Tetapi tentu saja harus pada bidang yang cocok. Dimulai pada saat, pada tanggal yang juga berkeselarasan, ya. Lebih bagus lagi kalau Anda pun bisa terus atau kerap memakai baju atau atribut-atribut warna hijau. Karena warna hijau akan memberikan keyakinan yang lebih daripada sebelumnya. Sedangkan Anda nih yang mau meluaskan pergaulan, jangan pernah menolak ajakan yang bersifat positif. Anda bisa saja memulainya dengan
ya berani-beranikan diri memasuk kelompok belajar, kelompok olahraga, kelompok sukarelawan kemanusiaan misalnya. Banyak kok kelompok-kelompok semacam itu dan lain-lain ya. Anda boleh tuh masuk ya. Beranikan diri Anda, jangan khawatir. Nah, sedangkan yang hendak mencari jodoh, jangan khawatir pula untuk berani keluar. Jangan mengunci diri Anda di dalam rumah. Harus berani memperkenalkan diri ya. Tentu saja ya patut sesuai dengan etika pergaulan. Nah, berdasarkan metode analisis yin yang 5 unsur nih ya. Langkah awal Anda tadi yang berani-beranian itu tuh ya, bukannya satu kenekatan, karena di kemudiannya bakal dilanjutkan dengan serta-merta, bahkan dengan ya banyak keragam kelancaran lah. Kelancaran yang satu akan diikuti oleh kelancaran yang lainnya. Ya, Anda akan terheran-heran sendiri nantinya. Ya, dimana kemampuan Anda dapati sendiri nanti, kok bisa bertumbuh dengan sendirinya. Ya, Anda akan takjub dengan diri Anda sendiri. Nah, kendati begitu nih, yang berhasrat meningkatkan prinsip, disarankan agar lebih aktif mempelajari penataan feng shui. Ini penting ya, supaya percepatannya itu nyata gitu ya. Nah, sedangkan yang mau berbisnis, selain penataan feng shui tadi, patut menyersamai panduan Shio ya pada kalender Imlek 2575. Ya, atau Anda bisa mengunjungi dan menyimak prediksi mengenai 12 Shio yang dipublish oleh YouTube channelnya Sonora ya. Jangan sungkan ya, jangan segan ya. Sedangkan untuk penataan feng shui, silakan Anda lihat banyak tuh ya di YouTube channelnya FSE, Feng Shui Enthusiast. Nah, bagi Anda yang hendak meluaskan pergaulan ya, atau mencari jodoh, disarankan juga agar menyersamai feng shui penataan dapur ya, banyak tuh ya, dan video mendobrak hambatan jodoh. Kendati begitu nih para juragan, dan terutama Anda yang selama ini memang pandai bergaul. Ini kalau tadi kita berbicara yang kurang, yang nggak mampu bergaul, yang nggak mampu memimpin, nggak mampu atau sungkan mencari jodoh. Nah, ini yang sebaliknya nih ya. Anda yang memang pandai bergaul, pandai berkomunikasi, punya prinsip yang kuat dan handal misalnya dalam memimpin. Apakah itu kepemimpinan yang bertumbuh karena faktor bawaan lahir ya, di mana unsur kayunya sangat kuat misalnya, atau memang yang terbentuk dari sumbangsi pengalaman ya. Anda semua disarankan agar tidak bersifat gegabah dan lebih peduli pada etika. Kenapa? Karena pada satu sisi nih ya, ada satu kabar baik. Jadi yang tidak punya kemampuan kemampuan yang tadi itu semua akan bertumbuh. Sedangkan yang sudah bertumbuh ini akan bisa meledak nih, sehingga terjadi satu pertumbuhan keyakinan yang berlebihan. Ya, keyakinan yang berlebihan ini bisa saja berpotensi menjadi sangat masif. Nah, itu yang dikhawatirkan akan menjadikan Anda seorang yang tanpa Anda sadari mungkin Anda menjadi angkuh, tumbuh menjadi pribadi yang superior, yang nggak bisa disalahkan gitu ya, dan nggak merasa bersalah. Ya, nah ini tentu saja kan satu kondisi yang nggak baik ya di dalam pergaulan. Nah, kalau sikap semacam itu tidak disadari, bukan tidak mungkin nih eksistensi dan atau setidak-tidaknya perasaan orang-orang lain nih, relasi Anda misalnya, sadar ataupun tidak, akan merasa direndahkan dong. Terendahkan semisal karena prinsip-prinsip mereka, pandangan-pandangan mereka Anda abaikan,
atau bahkan tidak Anda indahkan sama sekali. Ya, jadi Anda patut introspeksi setiap saat, ya. Nah, artinya Anda bisa kehilangan objektivitas. Kehilangan objektivitas bisa dikarenakan menurunnya ketajaman berpikir atau memudarnya kepiawaian berinovasi dan berkreativitas. Jadi, objektivitas ini tidak menajam bukan karena logika saja, tapi juga naluri. Kedua-duanya patut diwaspadai, ya. Jadi kedua-duanya itu bisa merupakan bagian yang bersifat buruk, ya, merupakan dampak buruk yang patut diwaspadai. Tidak mengherankan kalau penyimpangan perilaku pun bisa terjadi oleh karenanya pula. Ya, orang yang nggak objektif, perilakunya tentu saja bisa menyimpang, ya. Penyimpangan perilaku pada era Sagwe memang syarat dengan pemaksaan. Fenomena pemaksaan ini tentu saja selaras dengan predikat yang telah dilekatkan kepada era Sagwe. Kalau Anda punya kalender Imlek 2575, lihat deh. Pada Sagwe tertera di sana, pemaksaan pupuskan prinsip dan objektivitas, ya. Nah, bagaimana tuh dampaknya terhadap 12 Sio? Ini bisa berdampak. Saya akan menjelaskan Anda bagaimana fenomena dan potensi Anda pada Sagwe. Tetapi saya akan menyampaikan kata-kata kunci bagi Anda untuk direnungkan agar dapat dijadikan pedoman utama, ya. Tolong diseksamai, ya, dan dicamkan benar. Bagi Anda yang bersio naga, hindari pemaksaan diri, ya. Anda dikhawatirkan memaksakan diri. Ini penting agar prestise, ya, dan prestasi Anda takkan tereduksi, takkan terkurangi, takkan terminimalkan. Bagi Anda yang bersio ular, tingkatkan disiplin dan cermat agar tiada peluang bagi pemaksaan. Pemaksaan berbentuk apapun patut dihindari oleh Anda yang bersio kuda. Karena kalau tidak, hal itu bakal melemahkan ikatan kekompakan. Bagi Anda yang bersio kambing, tabukan pemaksaan, bahkan terhadap diri sendiri, agar Anda sendiri terhindar dari deraan rasa gamang. Yang bersio monyet, kendalikan pemaksaan agar sikap yakin dan tegas tidak terabaikan. Patut selektif, ya, patut juga dicamkan oleh Anda yang bersio ayam. Dan juga hindari kecohan, ya, apapun kecohannya, agar kelak terhindar dari pemaksaan. Anda yang bersio anjing, fleksibilitas patut ditingkatkan, ya. Pemaksaan apapun harus ditabukan. Yang bersio babi, kalau tidak selaras dengan pengalaman Anda selama ini, hasrat Anda yang logis sekalipun tak baik kalau dipaksakan. Pencabangan takkan bermasalah. Anda boleh saja mencabangkan bisnis Anda, ya, bisnis Anda yang bersio tikus, kalau hal itu diupayakan tanpa paksaan sama sekali, ya. Anda yang bersio kerbau, yang bisa dikaji kembali, jangan disikapi dengan upaya pemaksaan. Jadi bulan Imlek yang ketiga ini adalah bulan di mana Anda berpeluang untuk mengkaji, ya, segala hal yang Anda rasakan belum ngepas, ya, dengan apapun yang Anda pikirkan atau rasakan.
Nah, sedangkan Anda yang bersio macan, gencarkan jalur-jalur komunikasi Anda. Waspadai perangkap pemaksaan. Yang bersio kelinci, terlalu banyak pertimbangan, ya. Anda ini gampang menimbang-nimbang ini, menimbang-nimbang itu. Kalau itu dilakukan, itu sama saja dengan memaksakan Anda untuk berdiam diri. Setelah ini akan saya sampaikan fenomena dan peluang rezeki Anda, rezeki 12 sio. Sio naga, hoki takkan menurun. Anda tidak patut khawatir, apalagi berlebihan. Hoki takkan menurun, apalagi kalau ambisi sesuai kemampuan. Ambisi, cita-cita, harapan sesuai kemampuan, ya. Nah, oleh sebab itu, pada poin pertama tadi, kata kunci, hindari pemaksaan diri. Kalau Anda memaksakan kemampuan, maka prestise dan prestasi Anda akan justru terkurangi. Sebaliknya, kalau Anda memasifkan fokus kepedulian, maka eksistensi Anda takkan mudah digoyahkan. Jadi, jangan memaksakan diri Anda, ya. Patut sesuai dengan kemampuan dan patut lebih peduli lagi, ya, agar eksistensi Anda betul-betul menjadi kokoh. Dengan bersikap semacam itu, keteguhan hati Anda nih takkan sukar, ya, Anda manfaatkan untuk merebut kesempatan. Dengan kata lain, rezeki Anda yang diramalkan berkestabilan takkan menurun di bulan Imlek yang ketiga ini masih berpeluang untuk ditingkatkan, walaupun tidak signifikan, tetapi cukup lumayan kalau Anda dapat bersikap seperti apa yang telah disampaikan tadi. Sukses bagi Anda yang bersio naga. Sio ular, hoki Anda tetap gemilang. Wah, patut disyukuri. Apalagi kalau lebih disiplin, berkecermatan. Jadi kalau Anda lebih disiplin, kecemerlangannya makin bercahaya, lebih terang, dan lebih terang lagi. Sedangkan kecohan rasa iba harus dihindari benar. Nah ini, ya, tadi pada kata kunci di awal pembahasan telah disampaikan, tingkatkan disiplin dan cermat agar tiada peluang bagi pemaksaan. Nah, kalau Anda bersifat memaksa, Anda justru akan terkecoh oleh diri Anda sendiri. Anda bisa kehilangan objektivitas, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda disiplin, Anda cermat, Anda tahu bahwa di bulan Imlek yang satu ini, Anda lebih mudah merasa iba ketimbang sebelumnya. Nah, rasa iba ini jangan dilibatkan ke dalam sepak terjang berbisnis. Ya, ini tidak patut sama sekali. Dan hindari kecohan rasa iba agar sepak terjang tidak abaikan pedoman, sehingga pedoman yang telah Anda torehkan akan Anda laksanakan sebagaimana mestinya. Dengan bersikap lugas, Anda bisa lugu, ya, bersahaja, ya. Anda tidak perlu bersikap, ya, yang di luar konteks, katakanlah seperti itu. Dengan bersikap lugas,
justru peluang masa depan sekalipun akan lebih menggairahkan kelak. Sukses bagi Anda yang bersio ular. Sio kuda. Kabar baik bagi Anda yang bersio kuda. Hoki Anda diramalkan akan melompat naik. Apalagi kalau ambisi Anda kian tertekad bulatkan. Jadi Anda jangan maju mundur. Anda harus yakin bahwa pada bulan Imlek yang satu ini, peluang yang ada dapat Anda rebut, dapat Anda golkan menjadi bagian daripada kesuksesan Anda. Padukan kekompakan dan sumber daya Anda. Padukan kekompakan. Nah, oleh sebab itu, Anda pada awal pembahasan tadi telah diingatkan sebuah kata kunci yang patut Anda garis bawahi. Pemaksaan berbentuk apapun bakal lemahkan kadar kekompakan. Nah, jadi Anda nggak boleh memaksa siapapun. Anda patut berbicara dari hati ke hati dengan simpati yang luar biasa agar kekompakan itu lebih mudah diwujudkan. Di mana sumber daya pun akan terwujudkan oleh karenanya pula. Dengan begitu, segala sesuatu akan terlaksana jauh lebih berkelancaran. Karenanya, semangat diri pun patut dikobarkan dan dimotivasikan. Nah, kalau Anda sudah kompak seperti itu dan semuanya bergerak menuju satu kemajuan, kalau semangat Anda sendiri membleh, hasilnya nggak sepadan dong, ya kan? Nah, motivasikan semangat Anda, rebut, golkan kesuksesan Anda. Sukses bagi Anda yang bersio kuda. Sio kambing. Hoki rawan turun. Tentunya ini satu kabar yang patut digarisbawahi untuk segera ditanggulangi. Jangan sampai penurunan itu terjadi, apalagi berakibat fatal terhadap keberuntungan Anda. Hoki rawan turun, apalagi kalau rasa gamang kacaukan tujuan. Ya, jangan gamang, jangan khawatir. Nah, bagaimana kekhawatiran itu bisa mencuat? Salah satunya dan yang paling kita khawatirkan pada bulan Imlek yang ketiga ini, sadar ataupun tidak, Anda bersikap memaksa diri, memaksa orang lain. Tentu saja keduanya itu patut ditabukan. Ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan pada kata kunci tadi di awal pembahasan. Tabukan paksaan, bahkan pada diri sendiri, agar tiada rasa gamang. Ya, jadi Anda nggak boleh memaksa, sehingga rasa gamang itu pun akan mencair dengan sendirinya. Bulatkan ketegasan, ya, jangan gamang, bahkan harus tegas. Bulatkan ketegasan agar peran naluri dan logika terkoordinasikan. Ya, naluri dan logika, dua hal yang sepatutnya Anda setarakan. Dengan begitu, dengan kesetaraan tadi, sepak terjang Anda tentunya takkan lepas dari pengendalian Anda. Dan kalau kendali tidak lepas, diharapkan setidak-tidaknya hoki Anda bisa berkestabilan. Sukses selalu bagi Anda yang bersio kambing.
Sio monyet. Hoki makin cemerlang. Bukan main, hoki Anda diramalkan makin cemerlang. Apalagi kalau kejaran dikawal keyakinan. Nah, yang jadi masalah nih, kalau kejaran dikawal keyakinan, tolong garis bawahi bahwa dikhawatirkan Anda kehilangan atau berkurang keyakinan Anda. Nah, keyakinan itu berkurang karena ini ada pada sagwe. Yang paling mungkin itu karena Anda maunya bisa saja Anda tuh karena serakah atau dikarenakan malas untuk mengejar, maka Anda memaksa diri atau memaksa pihak lain. Nah, kalau itu terjadi, maka sikap yakin dan tegas Anda akan menghilang pula, ya. Oleh sebab itu, ingat kata kunci yang dikatakan di awal tadi, kendalikan pemaksaan agar sikap yakin dan tegas tidak terabaikan. Saya ulangi, hoki makin cemerlang, apalagi kalau kejaran dikawal keyakinan. Pantang buang waktu. Ya, bulan Imlek yang ketiga ini, Anda patut memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin, agar daya upaya Anda dan hasilnya jauh lebih memuaskan bahkan dari perkiraan Anda sendiri. Dengan etos Anda yang tegas dan tangkas nih, harapan Anda yang segudang pun nggak akan sukar tuh bagi Anda untuk segera Anda wujudkan. Ya, jadi harapan Anda, kesempatan Anda patut digolkan pada bulan Imlek yang ketiga ini. Sukses selalu bagi Anda yang bersio monyet. Sio ayam. Hoki Anda diramalkan naik signifikan, naik dengan lambungan yang luar biasa tinggi. Apalagi nih, kalau daya upaya Anda kian terefektifkan. Nah, agar Anda bersikap efektif, efisien, apa yang patut Anda waspadai dan Anda lakukan? Ingat, apa yang tadi dikatakan pada kata kunci pada pembahasan awal. Patut selektif, ya. Hindari kecohan agar kelak terhindar dari pemaksaan. Jadi Anda harus selalu bertindak selektif. Jangan asal kejar, ya. Juga segala kecohan apapun harus Anda waspadai dan hindari agar Anda tidak memaksakan diri ataupun dan apalagi dipaksa oleh pihak lain untuk kepentingan orang lain. Itu tidak berkepantasan, ya. Jadi hoki Anda akan naik signifikan kalau daya upaya Anda kian terefektifkan. Utamakan kejaran, ya, agar prospek emas takkan raib dari pengamatan. Jadi Anda jangan berkutat pada belum selesai nih bikin rencana kerja. Kapan bertindaknya? Kapan memanuverkan aksi? Sekarang manuver aksi harus dilaksanakan dengan segera, ya. Kalau terencana selektif, tentu saja jangkauan Anda pun akan meluas bagaikan tiada batasan. Luar biasa kan? Sukses selalu bagi Anda yang bersio ayam. Sio anjing. Hoki mudah goyah. Apalagi kalau fleksibilitas kerap terabaikan. Kalau Anda tidak bersikap fleksibel,
tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan dinamikanya, maka Anda akan tertinggalkan. Oleh sebab itu, fleksibilitas ya tidak boleh Anda abaikan. Nah, oleh sebab itu pula harus diingat kata kunci yang tadi disampaikan pada awal pembahasan. Fleksibilitas patut ditingkatkan. Anda patut ya berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, kalau ini ditingkatkan, maka pemaksaan bersifat apapun bisa Anda tabukan, ya. Bisa Anda hindari pemaksaan yang datang dari diri sendiri, apalagi yang datang yang bersifat eksternal, ya. Itu semua tentu saja mudah Anda baca, ya, mudah Anda seksamai dan mudah Anda hindari. Janganlah gegabah. Ya, bulan Imlek yang 3 ini tak pantas kalau Anda sikapi dengan sembarangan, dengan serampangan. Jangan gegabah agar tidak mudah terjerat hayalan dan penipuan. Nah, dua hal nih. Anda mudah menghayal pada bulan ini, Anda mudah pula ditipu. Oleh sebab itu, Anda harus menekankan hasrat Anda ya pada satu tujuan yang terfokus. Jangan dierosi oleh rasa iba, rasa kesian, ya bukan waktunya pada bulan ini. Anda patut curiga agar Anda tidak mudah tertipu. Kalau begitu, alhasil fenomena pemaksaan, maksa dipaksa, takkan fatalis ya untuk mengganjal perolehan Anda. Jadi Anda ganjalannya tidak akan fatalis, sehingga ya setidak-tidaknya walaupun menurun tidak fatal, sehingga pendapatan Anda masih bisa cukup lumayan. Sukses selalu bagi Anda yang bersio anjing. Sio babi, hoki agak turun. Tentu saja patut diwaspadai, patut disiasati agar kestabilan bisa Anda torehkan ya. Hoki agak turun, apalagi kalau hambatan tak segera dienyahkan. Jadi segala hambatan harus dienyahkan. Hambatan itu di masa Sagwe bulan Imlek yang ketiga ini bisa merupakan rasa Anda terkekang, apalagi kalau rasa khawatir menjadi momok dalam benak, ya. Semuanya ini harus Anda buang. Kekangan pikiran, momok menakutkan harus Anda buang jauh-jauh dari benak Anda. Hoki agak turun, apalagi kalau hambatan tak segera dinyakan. Hambatan jangan dipelihara, ya, harus segera dibuang jauh-jauh. Waspadai penyimpangan agar eksistensi takkan didera gangguan. Penyimpangan di sini Anda patut curiga terjadinya penyimpangan dana atau penyimpangan tujuan, ya. Manajemen Anda patut Anda periksa dengan seseksama mungkin. Demi stabil dan meningkat, demi kestabilan ya, supaya segala sesuatunya bisa stabil, rezeki Anda bisa stabil dan bahkan meningkat. Sinergikan logika dengan pengalaman. Jadi logika Anda harus selaras, terpadu dengan pengalaman Anda. Pada kata kunci di awal tadi, patut Anda dengar lagi, simak lagi. Kalau tidak selaras dengan pengalaman nih, hasrat selogis apapun nggak baik dipaksakan. Jadi kalaupun logis, kalau tidak selaras pengalaman, tolong disingkirkan, jangan dipaksakan. Sukses bagi Anda yang bersio babi.
yang bersiotikus naik drastis, luar biasa, tinggi sekali, ya. Nah, apalagi nih kalau diimbuhi dengan sikap kritis berkeyakinan. Ya, jadi kalau Anda tuh selalu kritis, selalu yakin, maka kenaikan Anda akan cepat sekali, tegas sekali, membumbung tinggi, ya. Pencabangan pantang ganggu fokus, ya. Tapi ingat, kalau Anda hendak mencabangkan usaha Anda, aktivitas ataupun mencabangkan aktivitas Anda di tengah situasi yang sedang terbuka, ya, yang sedang baik ini, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kehilangan fokus agar segala hal bisa Anda optimalkan. Artinya, pencabangan boleh-boleh aja sih kalau kondisinya memang bersifat terbuka dan menunjang, gitu ya. Nah, ingat, pada pembahasan awal ada satu kata kunci. Tolong Anda seksamai kembali. Pencabangan nih tidak akan bermasalah kalau diupayakan tanpa paksaan. Jadi jangan sampai Anda mau mencabangkan diri, tapi Anda memaksa, modalnya nggak cukup, atau sumber daya manusianya tidak mendukung, atau segala hal lain belum siap. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangan dipaksakan. Apalagi kalau untuk mewujudkan hal itu, Anda memaksa orang lain untuk terlibat ke dalamnya. Jangan, gitu ya. Dengan bersikap seperti itu, maka kelancaran Anda akan terwujud. Sukses pun tentu saja makin termaksimalkan. Luar biasa kan? Sukses bagi Anda yang bersiotikus. Sio kerbau. Hoki patut dijaga. Kenapa patut dijaga? Tentu saja jangan sampai tergoyahkan atau terkoreksi secara fatalis. Hoki patut dijaga. Apalagi kalau kejenuhan terasa merasuki badan. Jadi kalau udah rasanya jenuh, ya, udah betul-betul rasanya nggak enak, segala apa susah mau diurus, ya, malah Anda harus waspada, semakin waspada terhadap diri Anda dan lingkungan Anda. Jadi Anda patut menjaga diri untuk tetap berpikir optimal, ya, tetap siaga, ya. Jauhi sikap berayalan. Nah, sikap ayal-ayalan Anda ataupun sikap ayal-ayalan siapapun, kalau daripada mitra atau orang Anda sendiri berayalan, sebaiknya segera Anda singkirkan. Hal ini patut Anda jadikan periksa agar tidak terjadi di dalam teamwork Anda. Jauhi sikap berayalan, pasifkan pengeluaran. Jadi segala pengeluaran harus dipasifkan, harus disaksamai, lebih cermat daripada sebelumnya. Kaji ulang kesepakatan, ya. Jadi jangan sampai ada kebablasan setuju dengan sebuah kesepakatan yang masih sebetulnya belum sesuai dengan keinginan Anda sendiri, ya. Dengan bersikap cermat tanggap, celah peluang takkan sukar diperjuangkan. Nah, di sini tadi dikatakan semuanya harus dikaji, bahkan kesepakatan pun demikian, ya. Ingat satu kata kunci di awal, ya, yang patut dicamkan benar. Yang bisa dikaji kembali, ya kaji lagi. Ya, jangan disikapi dengan pemaksaan. Udah deh, jalan aja deh karena rasa jenuh misalnya, atau karena tertekan oleh siapapun. Jangan sampai terjadi. Anda patut dan harus berusaha mengkajinya kembali kalau memang itu diperlukan. Dan dengan bersikap cermat dan tanggap, maka celah peluang takkan sukar Anda perjuangkan. Artinya apa? Walaupun patut dijaga, dalam artian
rezeki Anda diramalkan menurun, masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk menutup penurunan tadi. Tentu saja Anda patut bersikap cermat dan tanggap. Sukses selalu bagi Anda yang bersio kerbau. Sio macan, hoki relatif stabil. Wah, tenang deh. Berarti Anda tidak perlu khawatir, ya. Kenapa? Karena memang hoki Anda di bulan Imlek yang lalu memang sudah meningkat dibanding bulan Imlek sebelumnya. Sehingga kestabilan pada bulan Imlek yang ketiga ini tentu saja patut disyukuri. Ya, bagus-bagus kalau bisa ditingkatkan kembali. Nah, hoki relatif stabil, apalagi kalau sikap toleran lebih dikedepankan. Toleran di sini misalnya tidak asal menyuruh, tidak memaksakan kehendak, ya lebih tahu lah ya apa yang dibutuhkan oleh teamwork dan lain sebagainya, ya. Hoki relatif stabil, apalagi kalau sikap toleran lebih dikedepankan. Tingkatkan kesabaran, gencarkan komunikasi, tabukan perbantahan, ya. Nah, tingkatkan kesabaran. Jadi, rupanya Anda yang bersio macan diramalkan bakal gerasa gerusu di bulan Imlek yang ketiga dan merasa gue lebih hebat daripada siapapun. Perasaan itu bisa tidak dirasakan, tetapi bisa tahu-tahu ya sudah bersemayam di dalam diri, ya. Walaupun Anda sendiri mungkin tidak merasakannya. Ini patut diwaspadai benar, ya. Tingkatkan kesabaran, gencarkan komunikasi. Kalau Anda sabar, tidak merasa superior, maka Anda akan mampu menggencarkan komunikasi Anda. Tabukan perbantahan, ya. Semakin Anda berbantah, semakin orang akan merasa berantipati pada Anda. Walaupun begitu memang hoki Anda tetap tinggi kok. Tetapi kalau Anda bersikap seperti itu, tentu saja kelancaran akan lebih berpihak kepada Anda. Ingat, kata kuncinya ya yang telah disampaikan di awal tadi, gencarkan jalur-jalur komunikasi. Waspadai perangkap pemaksaan. Jangan memaksakan diri, jangan memaksakan siapapun. Dengan bersikap seperti itu, potensi peningkatan pun akan lebih memungkinkan. Dengan kata lain, Anda yang bersio macan punya peluang yang lebih baik dibandingkan bulan Imlek sebelumnya. Sukses selalu bagi Anda yang bersio macan. Sio kelinci, hoki Anda cukup baik ya, berkestabilan, tidak menurun, dan ya potensinya lebih daripada sekedar lumayan. Cukup baik ya. Apalagi kalau semangat dan ambisi terpadukan. Nah, masalahnya nih ya, semangat Anda mencuat, ambisi Anda kadang-kadang justru melemah. Jadi tidak balance. Dan ketika Anda memacu ambisi, semangat dikhawatirkan kencang kendor, ya. Nah, oleh sebab itu Anda patut untuk membalancing semangat Anda dan ambisi Anda, ya. Hindari terkecoh beragam pertimbangan. Jadi, kalau Anda mikir pendapat ini, pendapat itu, Anda bisa terkecoh, ya. Hindari terkecoh beragam pertimbangan agar tidak rancukan kejaran. Jadi kalau Anda mikir ke sini, mikir ke sana, ke kiri, ke kanan, kapan Anda mengejar, ya, ada kehilangan arah tentunya. Ingat, ya, yang disampaikan pada kata kunci di awal,
terlalu banyak pertimbangan, nggak baik. Terlalu banyak pertimbangan sama saja dengan memaksa Anda untuk berdiam diri. Nggak ada yang dikerjain dong, nggak ada yang dikejar dong, stagnan dong penghasilan, ya. Nah, kalau Anda tidak stuck, maka tentu saja kelancaran akan lebih berpihak kepada Anda, ya. Namun demikian, utamakan logika Anda, ya. Dengan berketegasan, halangan tersingkir, kelancaran terwujudkan, ya. Jadi kalau semangat Anda selarasan dengan ambisi, itu sama saja logika Anda, ya, mampu pula Anda selaraskan dengan inovasi Anda agar kelancaran itu mudah membuahkan hasil lebih baik, dan lebih baik lagi. Sukses selalu bagi Anda yang bersio kelinci. Para juragan dimanapun Anda berada, para sahabat Sonora yang setia mengikuti acara pada setiap Jumat malam di Radio Sonora 92 FM, dan Anda yang setia pula untuk mempedomani kalender Imlek 2575. Bahasan mengenai fenomena dan peluang 12 telah saya sampaikan. Saya berharap apa yang telah disampaikan itu dapat melengkapi segala sesuatu yang telah disampaikan pada kalender dan juga yang telah disampaikan pada pembahasan 12 pada YouTube channelnya Sonora. Tentu saja sebagai penulis dan penganalisa ramalan 12 prediksi 12 saya berharap Anda semua dapat memetik hasil yang baik sehingga kesuksesan Anda pada setiap saat makin bertumbuh lebih baik lagi. Sukses selalu.